Assalamualaikum Sobat Sejarah Islam. Tahukah kalian bahwa puasa Ramadan merupakan ibadah yang tidak langsung diwajibkan sejak awal Islam, tetapi melalui tahapan bertahap. Awalnya, umat Islam dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian, pada tahun kedua Hijriyah atau sekitar tahun 624 Masehi, turunlah perintah wajibnya puasa Ramadan. Sejak saat itu, puasa Ramadan menjadi salah satu ibadah utama dalam Islam yang memiliki tujuan tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan kepedulian sosial. Mari kita simak sejarah asal-usul puasa menjadi wajib di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, kewajiban ini tidak serta-merta ditetapkan sejak awal dakwah Islam, melainkan melalui beberapa tahapan yang penuh hikmah. Puasa sendiri bukanlah ibadah yang hanya dikenal dalam Islam, tetapi telah menjadi praktik dalam berbagai peradaban dan ajaran agama sebelum datangnya Islam. Bagaimana puasa Ramadan menjadi kewajiban? Bagaimana latar belakangnya dalam sejarah Islam? Untuk memahami asal-usul puasa Ramadan menjadi wajib, kita harus menelusuri sejarah jauh sebelum turunnya wahyu yang mewajibkannya, hingga bagaimana umat Islam menjalankan ibadah ini sejak masa Nabi Muhammad hingga kini. 1. Tradisi puasa dalam umat terdahulu. Sebelum Islam datang, praktik berpuasa telah dikenal dalam berbagai budaya dan agama. Dalam banyak peradaban kuno, puasa seringkali dikaitkan dengan ibadah, penyucian diri, atau tanda penghormatan terhadap dewa-dewa. Dalam ajaran Yahudi misalnya, terdapat beberapa jenis puasa yang dilakukan pada hari-hari tertentu sebagai bentuk penebusan dosa atau penghormatan atas peristiwa bersejarah. Salah satu puasa yang paling terkenal adalah puasa pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal sebagai Hari Asyura. Puasa Asyura dilakukan oleh kaum Yahudi sebagai bentuk peringatan atas peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah dalam kisah Nabi Musa, di mana Allah membelah Laut Merah untuk menyelamatkan mereka dari pasukan Firaun yang mengejar. Selain dalam ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, Kristen juga mengenal praktik puasa, terutama dalam bentuk puasa 40 hari, Lent, yang dilakukan oleh sebagian umat Kristen sebagai bentuk perenungan dan pendekatan diri kepada Tuhan. Di kalangan masyarakat Arab pra-Islam, puasa juga bukan hal yang asing. Beberapa suku Arab memiliki kebiasaan berpuasa dalam keadaan tertentu, seperti ketika ingin berdoa untuk sesuatu yang penting atau sebagai bentuk penghormatan terhadap berhala. Namun, puasa mereka tidak memiliki aturan yang jelas dan lebih bersifat tradisi daripada sebagai bentuk ibadah yang ditetapkan dalam syariat tertentu. 2. Nabi Muhammad dan puasa Asyura. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, beliau menemukan bahwa kaum Yahudi di Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah pun bertanya kepada mereka tentang alasan mereka berpuasa. Lalu mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari kemenangan Nabi Musa, di mana Allah menyelamatkan beliau dan Bani Israel dari Firaun. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad menyatakan, "Aku lebih berhak atas Musa daripada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Namun puasa ini masih bersifat sunnah dan bukan kewajiban bagi umat Islam. Pada masa-masa awal Islam, puasa Asyura menjadi salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dan banyak kaum muslimin yang melaksanakannya. Namun, puasa ini tidak memiliki aturan khusus, sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalam puasa Ramadan. 3.
turunnya perintah puasa Ramadan. Sekitar 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau nomor 24 Masehi. Allah menurunkan wahyu yang mewajibkan puasa Ramadan. Perintah ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya diwajibkan bagi umat Islam, tetapi juga telah menjadi kewajiban bagi umat-umat terdahulu. Meskipun dengan bentuk dan tata cara yang berbeda, puasa Ramadan kemudian ditetapkan sebagai ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur tertentu seperti sakit atau dalam perjalanan. 4. Tahapan pensyariatan puasa Ramadan. Pada awalnya, ketika perintah puasa Ramadan pertama kali turun, umat Islam diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah, memberi makan orang miskin, bagi yang merasa berat menjalankannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Namun tidak lama setelah itu, turun ayat selanjutnya yang menegaskan bahwa puasa adalah kewajiban mutlak bagi setiap Muslim yang mampu menjalankannya, kecuali bagi mereka yang memiliki alasan syar'i untuk berbuka. Ayat ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan turunnya ayat ini, puasa Ramadan menjadi ibadah wajib bagi setiap Muslim yang baligh dan mampu menjalankannya. Sedangkan bagi yang memiliki uzur seperti sakit, dalam perjalanan, hamil, menyusui, atau kondisi lainnya yang membolehkan berbuka, mereka diperbolehkan untuk mengganti puasanya di hari lain atau membayar fidyah sesuai ketentuan syariat. 5 makna dan hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga memiliki banyak hikmah spiritual dan sosial, di antaranya meningkatkan ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Melatih kesabaran dan pengendalian diri dari hawa nafsu dan godaan duniawi. Meningkatkan kepedulian sosial, karena dengan berpuasa, seorang Muslim dapat merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu, membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah seperti sholat malam, tarawih, membaca Al-Quran diisi dan memperbanyak doa. Mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana dalam hadis Nabi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa kita perlu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Berikut hikmah dari puasa untuk kita laksanakan. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, tetapi juga merupakan kesempatan emas untuk membersihkan jiwa, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan,
Setiap doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan, dan setiap Muslim diberikan kesempatan untuk kembali ke fitrah yang suci. Niat adalah hal yang paling utama dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu, ia adalah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan niat yang lurus, puasa tidak akan terasa sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan spiritual yang menyucikan hati dan jiwa. Setiap detik dalam puasa akan menjadi ladang pahala. Setiap ujian yang dihadapi selama berpuasa akan menjadi penghapus dosa. Selain menahan makan dan minum, puasa juga mengajarkan pengendalian diri dalam segala aspek kehidupan. Seorang Muslim harus menjaga lisannya dari berkata kasar, menghindari perbuatan yang sia-sia, serta menahan diri dari amarah dan hawa nafsu. Ramadan adalah bulan di mana seseorang berlatih untuk menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Jika seseorang hanya menahan lapar dan haus tanpa menjaga perilakunya, maka ia hanya mendapatkan rasa lapar, bukan manfaat spiritual dari puasa itu sendiri. Di bulan Ramadan, setiap Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka membacanya dan mentadabburi maknanya menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Jangan hanya menjalankan puasa secara fisik, tetapi juga berpuasa dalam hati, membersihkan diri dari iri, dengki, kebencian, serta segala penyakit hati lainnya. Ibadah lain seperti sholat malam, tarawih, zikir, serta bersedekah juga menjadi amalan yang sangat dianjurkan selama bulan ini. Ramadan juga merupakan kesempatan yang luar biasa untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Dalam bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Allah Maha Pengampun, dan Ramadan adalah saat terbaik untuk meminta ampun atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, Ramadan mengajarkan pentingnya kepedulian sosial. Puasa membuat seseorang merasakan bagaimana rasanya menahan lapar seperti orang-orang miskin yang seringkali tidak memiliki makanan untuk dimakan. Dari sini, seorang Muslim diharapkan menjadi lebih dermawan, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih ringan tangan dalam membantu orang lain. Rasulullah sendiri adalah orang yang paling dermawan, dan sifat kedermawanan beliau semakin meningkat di bulan Ramadan. Maka memperbanyak sedekah, memberikan makanan untuk berbuka bagi orang lain, dan membantu mereka yang membutuhkan adalah bagian dari makna sejati puasa. Saat menjalankan puasa, jangan lupakan keberkahan sahur. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk makan sahur, meskipun hanya dengan seteguk air, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Begitu pula saat berbuka, hendaknya dilakukan dengan penuh rasa syukur dan kesederhanaan. Jangan jadikan waktu berbuka sebagai ajang untuk berlebihan dalam makan dan minum. Tujuan utama puasa adalah untuk melatih diri agar lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, bukan untuk berpesta pora setelah menahan lapar seharian. Ramadan adalah bulan yang singkat. Di setiap tahun dia datang sebagai tamu yang mulia, tetapi juga pergi dengan cepat. Tidak ada yang bisa menjamin apakah seseorang masih akan dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya. Oleh karena itu, manfaatkan setiap harinya dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah doa,
dan perbanyaklah introspeksi diri. Puasa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu, ia adalah perjalanan spiritual yang mendidik hati, menguatkan jiwa, dan memperbaiki akhlak. Ia adalah kesempatan untuk memperbaharui hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Ramadan bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi sebuah momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih dermawan, dan lebih bertakwa. Semoga setiap langkah dalam menjalankan puasa Ramadan ini diterima oleh Allah dan membawa keberkahan dalam kehidupan dunia serta akhirat. Dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan banyak kisah-kisah yang penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.